YouTube channel kita. Di video ini kita akan membahas mata kuliah semester 3 yaitu Media BK. Dengan dosen pengampu kita adalah Ibu Nikoma Sri Yuliastini, SPD, MPD. Kali ini kita akan mengupas materi mengenai teknik pemilihan media BK. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan diri dulu kali ya. Nama saya Nilu Mega Sintia Dewi, NIM 202001010095. Dan saya Dia Fatmawati dengan NIM 202001010085. Dan kita juga akan memperkenalkan rekan-rekan kita yang lain. Ada Aji Ahmad Zaini, Ada Dwi Payanti, dan ada Gede Candiase. Jadi, kita semua ini merupakan anggota dari kelompok 3. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan paparkan materinya berikut ini. Pembahasan pertama kita yaitu alasan teoritis pemilihan media dalam bimbingan konseling. Sejatinya penggunaan media dalam proses konseling ini untuk memudahkan proses konseling, di mana dalam penggunaan ini terdapat beberapa alasan atau pertimbangan dalam pemilihannya dan penggunaannya. Pembelajaran atau proses konseling yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran atau konseling itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru atau konselor memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan. Pada dasarnya, alasan yang menjadi titik poin terpenting dalam pemilihan media dalam bimbingan konseling adalah kesesuaian antara pengguna dan pembuat media agar dalam penggunaan media ini mempermudah proses konseling. Beberapa faktor terpenting dalam pemilihan media adalah: pertama, mengetahui benar tujuan instruksional yang ingin dicapai. Kedua, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar atau terapi yang diinginkan seperti audio, visual, gerak, dan seterusnya. Ketiga, keadaan latar atau lingkungan. Keempat, kondisi setempat dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Nah, faktor-faktor tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam keputusan pemilihan media. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan dari rekan saya Mega, sekarang giliran saya untuk menjelaskan mengenai alasan praktis pemilihan media dalam BK. Alasan praktis ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan si pengguna seperti guru, dosen, dan instruktur. Terdapat beberapa orang memilih media, antara lain dijelaskan oleh Arif Sadiman tahun 1996, nomor 84 sebagai berikut. Pertama, demonstration. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Contohnya, seorang guru kimia menjelaskan proses perubahan-perubahan zat dengan menggunakan gelas ukur. Sebelum dilakukan praktikum, terlebih dahulu guru tersebut memperagakan bagaimana sih cara menggunakan gelas ukur dengan baik. Yang kedua, familiarity. Penggunaan media pembelajaran memiliki alasan pribadi. Kenapa sih mereka menggunakan media? Dan jawabannya sudah pasti, karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut. Yang ketiga ada clarity. Alasan ketiga ini, mengapa guru menggunakan media adalah untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Dalam prakteknya, guru tidak selamanya mampu membuat siswa aktif hanya dengan cara ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Namun, diperlukan media untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Nah, tugas pengguna adalah memilih media yang tepat
dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran. Tentu saja, hal ini tidak mudah. Diperlukan analisis dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga dengan membeli media, maka manfaatlah yang diperoleh, bukan kesia-siaan. Materi selanjutnya adalah kriteria pemilihan media bimbingan konseling. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemilihan media ada 4 yang dikemukakan oleh Dick dan Carey. Pertama, ketersediaan sumber setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua, apakah untuk membeli atau diproduksi sendiri telah tersedia dana, tenaga, dan fasilitasnya. Ketiga, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, bila digunakan di mana saja, dengan peralatan yang ada di sekitarnya, dan kapanpun, serta mudah dibawa atau portable. Keempat, efektivitas dan efisiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekalipun nampaknya mahal, namun mungkin lebih murah dibanding media lainnya yang hanya dapat digunakan sekali pakai. Dasar pertimbangan pemilihan media dalam konseling adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan bimbingan dan konseling. Pertimbangan tersebut tetap mengarah pada kriteria pemilihan media dalam bimbingan dan konseling. Berikut ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media bimbingan dan konseling. Pertama, kesesuaian dengan tujuan berkaitan dengan goal yang akan dicapai dalam konseling. Kedua, kesesuaian dengan materi bimbingan konseling yang dimaksudkan bahwa penggunaan media tetap harus berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Ketiga, kesesuaian dengan karakteristik konseling, penggunaan media hendaknya tetap memperhatikan penggunaannya sesuai dengan karakter dan keadaan si konseling. Keempat, kesesuaian dengan teori, penggunaan media di sini bukan hanya sebatas karena kesukaan dan keinginan konselor semata tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan materi yang didapat dari hasil riset dan penelitian dan telah teruji. Validasinya, jadi sudah semestinya penggunaan materi di sini haruslah sesuai dengan materi dan prosedur yang ada. Kelima, kesesuaian dengan gaya belajar konseling ini bertujuan agar dalam proses konseling penggunaan media ini dapat ditanggap sesuai dengan karakter dan cara pemahaman konseling tersebut. Keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Ini bertujuan agar penggunaan media dapat berjalan dengan efektif dan baik. Sedangkan dalam pemilihan media bimbingan dan konseling juga terdapat kriteria khusus, yaitu ACTION, akronim dari access atau kemudahan, cost atau harga, teknologi atau teknologi, dan interactivity, komunikasi dua arah atau organization, pengorganisasian, dan novelty, kebaharuan dari media. Materi selanjutnya adalah prosedur pemilihan media bimbingan konseling. Prosedur pemilihan media bimbingan konseling, kelemahan-kelemahan yang nampak menjadi gejala dalam pemakaian media merupakan bagian yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, bukan didasarkan pada pemikiran logis dan ilmiah, melainkan sekedar memenuhi majunya perkembangan teknologi atau kebiasaan yang berkembang lingkungan sekolah. Seorang pengajar membiasakan untuk memakai media pengajaran yang telah disediakan oleh suatu sekolah untuk dan mempermudah penyampaian pesan pembelajaran, sehingga pemakaian media tersebut tidak didasarkan pertimbangan pada kebutuhan dan karakteristik siswa. Ada 3 prosedur dalam pemilihan media secara umum, di antaranya 1. Model project. Model ini menggunakan sistem penggunaan eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua, model metrik, merupakan
penangguhan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihan diidentifikasi. Yang ketiga, ada model checklist yang menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriteria dipertimbangkan. Di antara model-model pemilihan media tersebut, yang lebih populer digunakan dalam media jadi adalah model checklist. Untuk model metrik lebih sesuai digunakan dalam menentukan media rancangan. Sedangkan model project dapat digunakan baik untuk menggambarkan proses pemilihan media jadi maupun media rancangan prosedur dalam pemilihan media. Secara umum terbagi dalam dua format, yaitu format project yaitu sistem penggunaan dan eliminasi, dan format checklist penggunaan keputusan pemilihan. Baik, yang terakhir kesimpulan. Dalam pemilihan media bimbingan konseling, yang paling utama adalah kesesuaian antara pengguna dan pembuat media, agar dalam penggunaan media ini dapat mempermudah proses konseling. Ada beberapa faktor terpenting dalam pemilihan media, diantaranya mengetahui benar tujuan instruksional yang ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar, maksudnya terapi, yang diinginkan, yaitu berupa audio, visual, gerak, dan seterusnya, keadaan latar atau lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Faktor ini sangat penting dalam pemilihan media bimbingan konseling untuk dijadikan alat sebagai penyelesaian masalah klien. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Artinya, jika media yang akan digunakan tidak bisa dijangkau pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua, apakah untuk membeli atau diproduksi sendiri telah tersedia dana, tenaga, dan fasilitasnya. Ketiga, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, jika digunakan di mana saja dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta mudah dibawa, maksudnya portable. Terakhir, efektivitas dan efisiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekalipun nampaknya mahal, namun mungkin lebih murah dibanding media lainnya yang hanya dapat digunakan sekali pakai. Yang terakhir, ada 3 prosedur dalam memilih media secara umum, diantaranya 1. Model voucher, 2. Model metrik, 3. Model checklist. Mungkin sekian pemaparan materi tentang teknik pemilihan media bimbingan konseling dari kelompok kami. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang teknik pemilihan media bimbingan dan konseling. Bila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.